dugaan kuat kami itu hanyalah oknum yang kebetulan bawa-bawa ormas begitu. Sehingga apa? Kami tidak terprovokasi untuk benci ormasnya, apalagi benci para tokoh-tokoh atau ulama-ulama di balik ormas itu, enggak. Nah, tapi hanya oknum tertentu saja yang mungkin ada ketidaksukaan, ada buket atau hikit, ada ya sesuatu yang disalahpahami dan sebagainya. Tapi ala kulihal kita terbuka kok. Mau tabayun, anak nggak lari ke rumahnya ente sih, anak sendiri gitu, sendiri, nggak bawa orang-orang dan sebagainya. Terus nanti kalau antum dia apain gimana? Paling banter mereka cuma bisa bunuh anak. Bunuh yang mati, sah itu udah selesai gitu, selesai urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersolawat pada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info. Jadi kali ini alhamdulillah Ana berjumpa dan bertemu dengan Ustadz Hutri. Beliau adalah foundernya Majelis Gaul. Masya Allah luar biasa. Ini Ana lagi di Jember, 2 hari ini di Jember. Alhamdulillah bertemu dengan Ustadz Hutri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz disapa teman-teman semua Ustadz. Ya. Kita ngobrol santai nih Ustadz. Siap. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang pertama buat Mas Lutfi, itulah indahnya Islam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Mas Lutfi asli keturunan Padang, Minangkabau, tinggalnya di Malang. Kita orang Jawa Madura, tinggalnya di Jember. Tapi dimanapun bumi Allah berpijak, di situ seorang Muslim adalah tetap saudara, sedulur saklawasi, gitu. Salam satu jiwa. Cintanya begitu. Nggak di Jember, nggak di Malang, nggak di mana-mana. Kita semua saudara. Dan sekali lagi, kita semua dipersatukan, tidak lain dan tidak bukan oleh dinul Islam. Saran Ana antum yang lama aja di Jember. Kenapa nggak nyari orang Jember aja? Wah ini sensitif ini kan sensitif. Insya Allah doakan aja Ustadz. Kita mengalir aja Ustadz. Mengikuti skenario Allah. Insya Allah kan kadang kita lagi sendiri ini berarti Allah masih sayang. Tidak mau diduakan gitu kan. Tapi hati-hati. Sebagian riwayat mengatakan Dajjal itu jomblo. Ya Ustadz, Dajjal kan udah dilihat latar belakangnya dan kedepannya kita udah tahu. Dajjal ini kan adalah jangan bicara Dajjal dulu Ustadz. Kan ada juga pengikutnya Dajjal ini. Iya. Ya, masih anginnya aja. Dan ini sudah muncul. Kalau dibilang dikatakan berwujud yang nggak berwujud, nggak berani mewujudkan, tapi dia main di belakang layar Ustadz. Gitu Ustadz. Kalau Dajjal sendiri bagaimana Ustadz? Menurut pandangan Ustadz, selain yang berwujud atau yang dilihat terus? Iya. Kalau kita melakukan studi muqaronah ya, perbandingan gitu, memang banyak ikhtilaf bainal ulama dalam mensyarah, mentakrif seperti apa itu Dajjal. Ada yang berpegang pada dohir dalam matan hadis bahwa itu harus berwujud satu makhluk yang matanya satu beneran, dalam arti wujud beneran gitu. Tapi ada yang mengkiaskannya bahwa itu bukan wujud dohir, tapi maksudnya itu adalah sifat-sifat, sifat gitu. Dan kalau dilakukan metode jam'atul adillah, ternyata banyak dalam hadis-hadis yang lain Rasul itu memberikan pengibaratan bahwa ya manusia dengan karakter-karakter tertentu bahwa Dajjal gitu. Jadi karakter. Nah, kalau Ana pribadi lebih condong kepada pendapat para ulama itu karakter. Hari ini kita menjumpai zaman itu, meskipun kita tidak bisa klaim ya bahwa oh yang ini asli Dajjal, enggak. Kita tidak dalam rangka menjudgment, enggak. Nah, tapi Rasulullah udah kasih wanti-wanti. Sayati 'alan nasi sanawat khadda'at. Nanti akan datang di tengah-tengah manusia itu sanawat khadda'at, tahun-tahun penuh tipu daya. Yusaddiqu fihal kadzib aw yukadzibu fiha shadiq. Yang dusta, yang palsu dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu terjadi hari ini kan? Yang lurus-lurus, yang menyampaikan al-haq dikriminalisasi, disalah-salahkan. Sementara
yang hoax, yang bilang ekonomi meroket ternyata tekor, Iya. yang bilang BBM naik ternyata nggak jadi naik, tapi besoknya naik lagi dan ditunda. Bukan negara kita ya. Oh bukan, Oh, bukan. Itu kayak semacam negeri Wakanda gitu. Wakanda. Ya, semacam itu. Nah, dan sebagainya. Sehingga kemudian kita benar-benar hidup di tahun penuh tipu daya. Antar umat diadu domba. Terus kemudian antara hak dan batil itu menjadi kabur, berseliweran, membuat bingung dan sebagainya. Ya, lakulihal kita berdoa semoga kita semua dan umat Islam semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini juga mau tanya Ustaz. Ini kan ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada kriminalisasi ulama itu nggak ada. Yang ada salah satu orang lah, nggak usah disebut namanya, mengatakan ulama itu yang salah. Ya. Nah gitu. Buktinya Buktinya yang lainnya gimana? enggak. Yang lainnya enggak dikriminalisasi, cuma itu tok. Oh siap. Itu kata yang Ya kata si doi itu kan. Gak usah sebut namanya loh Ustaz. Ustaz ini menurut anak sendiri Ustaz, kadang kita ini ibaratnya seperti paku Ustaz. Paku itu yang dipukulkan ke tembok itu yang lurus. Betul. Yang bengkok nggak bakal dipukul. Yang Bukan berarti iya. Iya. Bukan berarti kita merasa yang lurus enggak. Iya. Kita selalu memperbaiki diri ke depannya. Tapi kadang kita melihat di negeri kita sendiri yang kita cinta ini, yang mayoritas muslim, Apa yang plus 62 dia? plus 62 itu kayaknya Enggak. Itu bukan. ini ngobrol santai teman-teman semua. Jadi kita ini sangat menyayangkan apa yang terjadi saat ini. Khususnya saya pribadi selaku anak muda, itu kan harus punya panutan dan tokoh. Itu kan hak saya masing-masing. Betul. Siapa yang ulama yang kita anutkan, yang siapa yang kita jadi rujukan gitu kan masing-masing. Tapi kok ada istilahnya mengatakan jangan ikut dia, nanti dia radikal, Iya. nanti dia gini, Iya. teroris gitu yang kemarin itu Ustaz. Lebih dari itu mengganggu-ganggu. Oh, Maksudnya lebih kalau cuman cak ngocain, kalau kata orang Madura kan Iya. yang Jember cak ngocain. Iya. Itu biasa, desas-desus. Tapi lebih dari itu mengganggu. Kan sampean antum cenderung kepada ustadz tertentu. Nah, kalau cuma cak ngocain gini, itu desas-desus biasa. Tapi mengganggu. Mereka aja sampai pada saat itu. Paten listriknya, matiin listriknya, sabotase, persekusi dan sebagainya. Nah, itu yang nggak bagus. Kalau like and dislike, biasalah. Suka datang, nggak suka udah tidur aja di rumah, selesai kan urusan. Iya. jadi kita ini intinya ayolah bersatulah. Jangan sampai kita mau dipecah oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa. Dia itu cuma segelintir orang sih. Saking dia mempunyai segalanya. Ekonomi punya dia. Kekuasaan pasti punya. Media. Oh jangan ditanya lagi kalau media Ustaz. Jaringan juga dia punya. Dia nggak berani menunjukkan. Gitu teman-teman semua. Maka daripada itu anak muda ini harus bangkit Ustaz ya. Betul. Dan Mengawal ulama kita. betul. Dan terkait dengan tadi bahwasanya mereka punya segalanya dan sebagainya, ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang mendeskripsikan gambaran ini. Ini supaya kita itu nggak ngedown gitu. Supaya kita nggak keder. Meskipun mereka punya segalanya dalam kutip tadi ya. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala qol fa innahum ya'lamuna kama fa innahum ya'lamuna in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Seandainya kamu mengalami lelah, capek, gak punya duit, pusing, diganggu-ganggu dan sebagainya, sesungguhnya fa innahum ya'lamun, mereka itu juga sama. Mereka itu juga merasakan capek, takut, keder, pusing juga. Kita rapat-rapat koordinasi, mereka juga sama rapat-rapat koordinasi. Kita merancang strategi, mereka juga sama merancang strategi. Sama. Tapi ada yang beda ternyata, ada satu poin plus kita yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun musuh-musuh Islam. Apa itu? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Sementara para pembela-pembela Allah itu memiliki harapan di sisi Allah. Ma la yarjun. Itu yang tidak dipunyai oleh mereka. Harapan itu nggak ada. Gitu. Sehingga woles aja. Kalau anak muda itu the show must go on. Woles aja, woles. Penting fokus, kita nggak salah, kita nggak nyalah-nyalah. Perkara diganggu tengah jalan, ya kasih slow. Jadi gini Ustaz, kayak anak pribadi mengenal Ustaz Lutfi ini kan insya Allah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang lurus.
beliau juga maulid. Tapi ada juga yang mengatakan Ustadz Lutfi ini radikal dan sebagainya gitu. Padahal radikal bagaimana beliau ini, Masya Allah. Mengkritik yang keras-keras kayak gitu nggak pernah. Saking kan cuma beliau kan memiliki apa power juga untuk anak-anak muda agar dirangkul lah yang berhijrah-hijrah nih, yang mau berhijrah kita rangkul semua gitu. Kalau Ustaz pribadi seperti itu. Kalau ada yang mengatakan radikal, intoleran, itu bagaimana Ustaz? Menurut radikal intoleran itu bagaimana? Apa Iya. karena kita mendukung atau mengundang beliau itu radikal atau intoleran atau bagaimana Ustaz? Jadi maknai asyik aja. Radikal itu yang dimaksud mungkin ini husnuzonnya ya. Iya. Ramah, terdidik, berakal. Iya, jadi yang dimaksud itu. Jadi kita asik aja, asikin aja guys. Asik-asik. Cuman memang bener. Ini nih agak flashback sedikit ke yang kriminalisasi ulama atau stigmatisasi lah. Meskipun nggak harus dikenal langsung, tapi stigmatisasi itu terjadi loh. Jadi katanya kalau keras salah itu keras gini-gini. Yang lucu, yang lembut, yang nggak keras sama. Yang ingin digebuk itu kalau perumpamaan dari antum tadi paku yang lurus tadi itu. Paku yang lurus ini bukan berarti orang itu sempurna ya atau maksum, enggak. Tentu yang maksum adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dimaksud adalah ketika narasi-narasi yang dia ungkap kepada publik, narasi-narasi keadilan yang coba ditegakkan di tengah-tengah publik. Nah itu yang dimaksud paku yang lurus. Siapapun yang di barisan ini, entah dengan agitasi yang hard approachment ya seperti orasi atau dengan yang soft approachment atau dengan yang humor, dengan gaya lucu, dengan gaya gaul, siapapun yang di kubu ini akan kena serang. Oh tapi kan nggak semua ulama, buktinya yang nggak dikritisi masih banyak sebagainya. Ya berarti perlu dipertanyakan, cek aja narasi dia, pendapat dia, opini dia terhadap dengan isu-isu yang ada, kezaliman yang nyata. Kalau dia diem, apalagi membenarkan, udah itu masuk definisi paku yang bengkok. Ini kita nggak nyebut nama ya, dalam arti masing-masing bisa mengukur sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau yang ada satu fakta nih kezaliman, gimana menurut pendapat Anda? Ma ra'yukum, pendapat Anda gimana? Kan dia bisa menimbang tuh. Nah, ketika opininya dia itu lurus, secara automatically, naturally dia membela keadilan, nah, udah itu kena, itu paku yang lurus. Oh, solusinya dua nih, stick and carrot. Didatangi ada wortel nih, wortel itu merah loh. Enak seger dan sebagainya. Ya ada juga yang gitu, ada juga yang datangi sama approachment. Nah, nggak umpan wortel pakai stick, pakai tongkat, di hard approachment ya, di persekusi, di fitnah, di terapi dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, di sepanjang sejarah hal yang sedemikian itu selalu ada. Dari zaman Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, selalu ada karena itu adalah bagian dari alaqatul jaddaliyah, interaksi dialektis. Tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia, gantian gitu. Nah, ini jadikan ibroh, jadikan iktibar. Maka kita selaku pihak yang dizalimi kudu istiqomah. Jangan keder, jangan mundur, dan jangan justru kendor hanya gara-gara dibeginikan. Sebaliknya, besok ketika hari berganti, dan ana husnuzon al-mustaqbal lil Islam, masa depan itu adalah milik Islam. Besok Islam itu akan menang, pasti itu. Pasti menang. Tinggal tunggu waktunya. Tanpa dengan kita, oleh kita, atau tanpa kita sama sekali. Nah, ketika kita di posisi sebaliknya, jadikan pelajaran kita jangan balas dolim kayak mereka. Gitu. Jadi saya ditanya, oh Ustaz, antum ini udah begini kan. Besok-besok dengan mereka, maafkan, perlakukan baik-baik sebagaimana Nabi Muhammad memperlakukan para musuh-musuhnya yang sudah bertobat. Jadi begitu. Tapi tetap kelembutan ini bukan berarti pendapat atau mungkin opini atau mungkin keberpihakannya itu menjadi kendor terhadap kebenaran. Kadang kan orang itu salah definisi. Lembut itu dikira gak usah yang hak-hak gitulah, gak usah yang terlalu lurus-lurus gitu aja lah, atau paling enggak diem aja lah, dikira itu lembut gitu. Padahal itu su'ul adab yang sebenarnya itu asaitonun akhros, setan yang bisu gitu. Bahaya itu Ustaz ya. Betul. Jadi dikira keras itu adalah yang menyampaikan al-haq dan sebagainya. Ini dengan segala macam gayanya. Nah, misalkan ada yang ngomong rezim zalim gitu, misalkan takbir gitu. Itu keras gitu.
ngapunten rezim niki dolim loh sekarang. Nah, hari ini yang di Palu itu ya yang esensi itu nggak peduli yang keras tadi, yang maksudnya suaranya lantang, yang agitasinya hard approachment, atau yang lembut, atau yang humor, kena semua. Kalau nggak kriminalisasi ya terkena stigmatisasi. Hari ini gitu, pembusukan nama tokoh-tokoh agama yang menyuarakan al-haq.